A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah rahimakumullah, pencinta tafsir tadabbur Al-Quran dimanapun tuan-tuan dan puan sekalian berada, khasnya jamaah Masjid Asy-Syafa'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita di seri yang ketiga dalam seri video tafsir tadabbur Al-Quranul Karim. Pada seri ketiga ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kupasan tentang ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Pada siri sebelumnya, sebagai tadabbur saya ingat kembali bahwasanya dalam siri sebelumnya, dalam ayat ketiga, di antara ciri orang-orang yang bertakwa yang pertama adalah mereka yang mempercayai, meyakini tentang perkara-perkara yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka yang mendirikan salat. Artinya beristiqamah dalam melakukan salat. Dan yang ketiga adalah mereka yang menafkahkan, mengeluarkan kurnia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Bukan hanya dari segi harta, tetapi juga ilmu yang kita dapat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemahiran, kalau kita kongsikan kepada orang lain, itu juga berarti kita menafkahkan rizki yang Allah kurniakan kepada kita. Dan rupanya ulama menyimpulkan hadis Rasulullah SAW bahwasanya kata Rasulullah SAW, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang paling besar pahalanya dari semua infak kita adalah yang kita keluarkan, yang kita berikan kepada ahli keluarga kita. Mudah-mudahan kita menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, tak lukit untuk menafkahkan harta untuk ahli keluarga kita, untuk istri kita, anak-anak kita, ayah ibu kita, adik-beradik kita, dan seterusnya kepada mereka-mereka yang memerlukannya. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman meneruskan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam ayat keempat, ulama menyebutkan bahwasanya ayat ini diturunkan, atau di antara sebab turunnya ayat ini adalah klaim orang-orang ahli kitab, yang mana ketika ayat ketiga disebutkan oleh Allah atau dibacakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya pertama percaya kepada yang gaib. Orang ahli kitab berkata, kami juga percaya kepada yang gaib. Kemudian wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Kami juga mendirikan salat, kami juga melakukan salat, kata orang ahli kitab. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kami juga menafkahkan rezeki kami. Maka turunlah ayat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang percaya kepada
apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada ilaika, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablika, dan percaya kepada yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ, sampai di ayat wa ma unzila ilaika, yang diturunkan kepadamu, orang ahli kitab tidak percaya kepada yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Nah, itu dia beda antara ahli kitab dengan kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita percaya, wajib. Kalau kita percaya, maka kita dianggap sebagai keluar daripada Islam. Percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada umat-umat nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Di antaranya kita harus percaya kepada Taurat, kepada Injil, kepada Zabur. Kalau kita tak percaya, berarti kita tidak beriman. Di samping pastinya kita percaya kepada yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang utama yaitu Al-Quranul Karim sebagai mujizat abadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam ayat yang keempat, artinya bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang percaya kepada yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Ia menegaskan yang pertama, ayat yang kedua, yang mana Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah dia kitab, yaitu Al-Quran, la raiba fi, tiada keraguan di dalamnya. Artinya kita wajib tidak ragu-ragu, walau sekecil apapun, bahwasanya yang ada di dalam Al-Quran itu adalah semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar adanya. Tidak ada sedikit pun kesalahan di dalam Al-Quran. Baik itu dari segi tata bahasa, nahwu, sarafnya, dari segi sejarah umat-umat terdahulu, dari segi hukum ahkamnya, semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Tidak boleh kita, contohnya, percaya kepada sebagian hukum ahkam Allah, percaya mengimani sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran, tetapi menolak ayat-ayat yang lain. Mungkin disebabkan karena ayat itu bercanggah dengan akal fikiran kita, logik kita, atau bercanggah dengan kepentingan kita. Kalau saya pakai ayat ini, nampaknya macam merugikan saya sehingga tidak diambilnya. Maka itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebab dia harus yu'minun, beriman, mempercayai sepenuhnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablika, dan diturunkan kepada umat yang sebelum kita, yaitu kepada Taurat, kepada Nabi Allah Isa, kepada Nabi Allah Musa, dan kepada Nabi Allah Daud. 3 kitab yang sebelum Al-Quran. Artinya kita wajib mengimani dalam arti bahwasanya kita juga terikat, kata ulama, kita juga terikat dengan hukum ahkam yang ada di dalam Taurat, Injil, Zabur, yang tidak dimansuhkan, yang tidak dibatalkan oleh Al-Quran dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum ahkam yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka juga terikat ianya kepada kita, umat Islam. Kecuali kalau di dalam Al-Quran, di dalam syariat Islam ada hukum baru yang mengcancel hukum tersebut, maka berarti tidak berlaku untuk kita umat Islam. Dalam ayat keempat juga, ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat, dimulai dengan kebangkitan kita dari alam kubur, bahwasanya manusia nanti setelah mati ada dalam alam barzah,
kemudian ketika hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan digiring ke padang mahsyar, dihisab, dihitung amalannya di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan meniti titian siratal mustaqim, dan ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk golongan hamba-hambamu yang dimasukkan dalam syurga-Mu tanpa hisab. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Termasuk yang percaya kepada akhirat ini yuqinun, bukan hanya percaya tapi yuqin, yakin. Daripada perkataan aiqana yuqinu, yakin. Yakin adalah al-ilmu duna syak. Yakin itu berarti kita meyakini sesuatu, mempercayai sesuatu dengan ilmu tanpa keraguan-keraguan. Itu namanya yakin. Oleh itu ulama menyebutkan bahwasanya beriman kepada hari akhirat tidak cukup dengan kita ikut-ikutan, atau mempercayai rukun iman tidak cukup dengan kita hanya ikut-ikutan, hanya taklid. Kenapa kamu Muslim? Sebab ayah ibu saya Muslim. Tak mencukupi, kata ulama. Perlu tahu dengan ilmu, perlu yakin. Artinya perlu mengkaji, perlu menggunakan akal fikirannya untuk menemukan hakikat keimanan kepada Allah, iman kepada yang gaib, iman kepada hari akhirat. Oleh itu sangat penting untuk kita mengajarkan diri kita, untuk kita biasa menggunakan akal fikiran kita untuk mengkaji, untuk mempelajari tentang akidah Islamiyah melalui akal fikiran kita. Walaupun bahwasanya kita tidak dibenarkan untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi memikirkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dengan bukti bahwasanya Allah itu ada, Allah itu satu. Itu wajib untuk kita lakukan dengan akal fikiran kita, bukan kita hanya ikut-ikut saja. Sebab dalam ayat keempat tadi disebutkan wabil akhirati hum yuqinun. Artinya keimanan tanpa keyakinan dengan ilmu berarti taklid. Lain dengan contoh hukum ahkam fikih. Contoh solat. Dalam solat contoh kita membaca Al-Fatihah. Kenapa kamu baca Al-Fatihah? Sebab ikut kepada mazhab Imam Syafi'i. Kenapa kamu solat takbir kedua tanganmu diangkat? Sebab ikut taklid. Itu boleh. Tapi dalam keimanan, kata ulama, tidak lengkap, tidak sempurna keimanan kita, kecuali kalau kita yakin dengan menggunakan ilmu. Mari kita biasakan diri kita, keluarga kita, untuk kita menggali, untuk kita menganalisa dan mengkaji tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti tentang hari kiamat, tentang hari akhirat dengan akal fikiran kita, sehingga ianya mendatangkan keyakinan dalam hati kita dan kekukuhan dalam pendirian kita, sehingga tidak tergoyangkan dengan apapun hujah-hujah yang mungkin nanti dihujahkan oleh mereka-mereka yang tujuannya adalah untuk merosakkan akidah kita. Kemudian ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah, yaitu orang-orang yang punya ciri-ciri tersebut di atas ala hudam mir rabbihim, mendapat petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah itu adalah golongan orang-orang yang berjaya. Ayat ini ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka mendapat petunjuk daripada Rabbihim, daripada Tuhan mereka.
Ayat ini membantah klaim orang-orang Qadariyah yang menyebutkan bahwasanya petunjuk itu dari diri sendiri. Kalau dia mencari, kan, kalau dia ingin, dia akan dapat petunjuk itu dari dia. Bukan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dari dirinya sendiri, usaha diri sendiri untuk mendapatkan hidayah. Tidak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menafikan klaim tersebut. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, hudan petunjuk min dari rabbihim, daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Tuhan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat disebutkan juga adalah wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka orang-orang yang berjaya. Muflih daripada perkataan aflaha. Asalnya adalah falaha. Aflaha. Falaha itu dalam kamus bahasa Arab disebut falaha itu adalah asyaqqu wad-darb. Memecahkan dan juga memotong. Istilahnya itu berusaha. Oleh tidak heran maka pekebun, peladang, petani disebut al-falah. Kenapa? Sebab mereka memecah bumi, mencangkul, kan? Memotong, berusaha. Oleh itu al-muflih indikasinya ataupun mempunyai indikasi bahwasanya orang-orang yang berjaya itu adalah orang-orang yang telah melakukan usaha, yang telah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dicari, apa yang diinginkan. Apabila seorang itu telah meletakkan satu tujuan matlamat, kemudian dia berusaha untuk mencapai matlamat tersebut dan berhasil untuk mencapainya, maka itu disebut orang-orang yang muflih. Maka begitu juga dengan contoh dalam azan kita, hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Jadi artinya kalau kita ingin kejayaan, kita perlu berjuang, bersungguh-sungguh. Contoh ketika seruan azan berkumandang atau qamat telah berkumandang, maka kita perlu berusaha untuk mencapai, untuk menggapai kesuksesan, kejayaan dengan meninggalkan mungkin perkara-perkara yang kita lakukan untuk sementara waktu, untuk kita solat dahulu, kemudian setelah itu baru kita lanjutkan kerja kita. Kita harus berusaha. Sebab itu esensi ataupun makna utama daripada al-muflih, orang yang berjaya setelah melakukan usaha yang bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan berusaha sungguh-sungguh, dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Sekali lagi, bahwasanya ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat keempat dan ayat ketiga, keempat, kelima adalah, pertama adalah orang-orang mereka-mereka yang percaya kepada yang gaib, kemudian mereka yang mendirikan solat, mereka yang menafkahkan kurnia yang dikurniakan Allah di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka-mereka yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan pastinya beriman kepada Al-Quranul Karim, dan kemudian kepada hari akhirat. Mereka itu adalah yakin. Dengan itu mereka termasuk golongan yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka insya-Allah, kita semua insya-Allah akan menjadi golongan hamba-hambanya yang berjaya. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Syukran lakum. Kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kesalahan dari diri saya sendiri, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.